Selamat datang di dunia akuntansi. Kali ini, kita akan membahas konsep mengenai akuntansi untuk operasi pusat dan cabang. Kita akan menjelajahi beberapa konsep. Yang pertama, pengenalan operasi pusat dan cabang, masalah-masalah khusus, dan bentuk laporan rekonsiliasi laporan keuangan pusat dan kantor cabang. Setiap perusahaan seringkali memiliki kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Kantor pusat merupakan otak perusahaan, sementara kantor cabang merupakan bagian penting yang beroperasi di bawahnya. Akuntansi untuk operasi pusat dan cabang merujuk pada pengelolaan catatan keuangan dan pelaporan hasil keuangan dari sebuah perusahaan yang memiliki beberapa kantor cabang. Pada dasarnya, kantor cabang adalah kesatuan yang memiliki lokasi sendiri, di mana pencatatan akuntansi dilakukan secara terpisah. Secara hukum, kantor pusat dan cabang tidak terpisah. Laporan keuangan cabang digunakan untuk keperluan internal, sedangkan laporan konsolidasi pusat cabang digunakan untuk eksternal. Selanjutnya, kita akan membahas konsep masalah-masalah khusus antara kantor pusat dan kantor cabang, seperti adanya pengiriman barang dagangan ke kantor cabang dengan nota di atas harga pokok, dan pengiriman barang dagangan atau uang antar kantor cabang. Yang pertama, ada pengiriman barang dagang ke kantor cabang dengan nota di atas harga pokok. Kantor pusat mengirim barang dagang ke kantor cabang tidak menggunakan nota yang sesuai dengan harga pokoknya, melainkan ditulis senilai harga markup atau lebih tinggi dari harga pokoknya. Untuk pencatatannya, kantor pusat mencatat pengiriman barang ke kantor cabang sesuai dengan harga pokok, sedangkan kantor cabang mencatat penerimaan barang sesuai harga nota. Selisih harga nota dengan harga pokok dicatat sebagai laba yang belum direalisasi. Berikut ini adalah contoh soal transaksi. Pada tanggal 18 Oktober, cabang A mengirim 500 unit produk kepada pusat dengan harga jual sebesar $50 per unit. Pusat membayar cabang A dengan cek sebesar $25.000 pada tanggal yang sama. Berikut adalah jurnal pencatatan untuk cabang A. Selanjutnya adalah jurnal pencatatan untuk pusat. Selanjutnya adalah pengiriman barang dagang atau uang dari kantor cabang ke kantor cabang yang lain. Dalam pengiriman, barang memerlukan biaya pengangkutan yang dihitung sebagai harga pokok persediaan akhir oleh kantor cabang. Berikut adalah contoh soal transaksi. Pada tanggal 10 Desember, kantor cabang A mengirim 300 unit produk kepada kantor cabang B dengan harga jual sebesar $40 per unit. HPP untuk produk tersebut ialah $30 per unit. Kantor cabang B akan membayar kantor cabang A dalam waktu 30 hari. Berikut adalah jurnal pencatatan untuk kantor cabang A dan kantor cabang B.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rekonsiliasi kantor pusat dan kantor cabang. Selanjutnya adalah bentuk dari laporan rekonsiliasi kantor pusat dan kantor cabang dari PT Merpati Persada Utama terkait pengiriman barang dagang di atas harga pokok. Berikut ini adalah data keuangan dan transaksi yang terjadi antara kantor pusat dan kantor cabang PT Merpati Persada Utama. Selanjutnya adalah bentuk rekonsiliasi dari kantor pusat dan kantor cabang PT Merpati Persada Utama. Berikut adalah laporan rekonsiliasi kantor pusat dan kantor cabang. Nah, gimana teman-teman? Sudah jelas bukan mengenai materi kita tentang akuntansi untuk operasi pusat dan cabang? Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai akuntansi pusat dan cabang, mari membahas soal berikut ini. Soal pertama, kantor pusat mengirim barang dagang dengan harga pokok sebesar 15 juta rupiah dan nota barang ini dicatat di atas harga pokok sebesar 20%, yaitu 3 juta rupiah. Bagaimana jurnal transaksi untuk kantor pusat dan kantor cabang? Soal kedua, kantor pusat mengirim barang dagang dengan harga pokok sebesar 20 juta rupiah dan faktur untuk barang ini dicatat pada angka 40% di atas harga pokok, yaitu sebesar 28 juta rupiah. Bagaimana jurnal terkait transaksi di atas untuk kantor pusat dan kantor cabang? Kita telah menyelesaikan materi mengenai akuntansi untuk operasi pusat dan cabang. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan ada pelajaran yang dapat diambil. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.